Jembatan Pinisi Karet Sudirman merupakan jembatan penyeberangan orang JPO sekaligus sepeda dan para penyeberang berkebutuhan khusus ya, misalnya dengan kursi roda. Jembatan ini menambah jumlah fasilitas umum yang fotogenik di Jakarta sejak Maret 2022. Dilihat sepintas, jembatan ini memiliki ciri khas menarik, yaitu sebuah anjungan menyerupai kapal yang seakan-akan berada di tengah-tengah Jalan Jenderal Sudirman, Karet, Jakarta Pusat. Ketika itu, kami mencoba naik kendaraan umum ke Jembatan Pinisi. Dari Bekasi kami naik kereta listrik KRL Komuter Line. Titik keberangkatan kami adalah stasiun kereta api Bekasi Timur. Ini adalah saat kami masuk ke area parkirnya. By the way, kami memilih berangkat dari stasiun KRL Bekasi Timur ini, jadi bukan dari stasiun Bekasi seperti biasa. Karena area parkir untuk mobil, terutama di stasiun KRL Bekasi Timur ini lebih luas dibandingkan stasiun kereta Bekasi, karena memang areanya sudah terbatas ya. Jadi area parkir di stasiun kereta Bekasi itu tidak seluas di Bekasi Timur ini. Terlihat di sini area parkir untuk mobilnya besar, apalagi untuk sepeda motornya ya. Ini luas banget, kapasitas atau daya tampungnya juga banyak. Jadi insya Allah sih tidak akan ada masalah saat kita parkir di sini. Terutama untuk rekan-rekan yang bekerja di Jakarta gitu ya, komuter. Parkir kendaraan sejak pagi gitu seharian di stasiun kereta Bekasi Timur ini ya nyaman banget. Pagi itu walaupun sebenarnya hari libur, penumpang yang sudah tiba di stasiun kereta Bekasi Timur bersama-sama kami ini terlihat cukup banyak. Kami naik ke atas via lift saja. Selain lift tentunya kita bisa naik tangga juga ke lantai atasnya. Biasanya sih kalau lagi gabut, terutama saat pagi, kami akan memilih lewat tangga ya. Hitung-hitung olahraga pagi sebentar lah. Lokasi tap in-nya itu dari sini, dari lantai 2 di sebelah kiri ya. Jangan lupa melakukan tap in di stasiun keberangkatan dan tap out nanti saat kita tiba di stasiun tujuan, agar kartu kita tidak terblokir ya. Stasiun kereta api Bekasi Timur, biasa disingkat BKST, ini disebut juga stasiun Ampera atau stasiun bulak kapal sesuai dengan nama daerah di mana stasiun BKST ini berada. Ini sebenarnya adalah stasiun kereta api kelas 3 atau kecil. Stasiun yang berada pada ketinggian plus 19 meter ini hanya melayani rute KRL Komuter Line. Stasiun Bekasi Timur merupakan sebuah stasiun kereta api yang relatif baru ya, diresmikan pada 7 Oktober 2017 oleh Menhub bersamaan dengan peresmian KRL Blue Line relasi Cikarang Kampung Bandan baik via stasiun Pasar Senen maupun via stasiun Manggarai. By the way, terlihat di video KRL yang kami akan tumpangi masuk. Kami naik KRL tersebut lalu turun di stasiun Sudirman. Ini adalah saat sudah tiba di stasiun Sudirman. Berbeda dengan stasiun KRL Bekasi Timur tadi yang notabene merupakan stasiun kereta api kelas 3 atau kecil ya. Stasiun KRL Sudirman ini merupakan stasiun kereta api kelas 1. Berada di Jalan Kendal 1, Menteng, Jakarta Pusat dan hanya melayani KRL Komuter Line. Karena letaknya di area bisnis yang sibuk, tak mengherankan jika stasiun Sudirman sangat ramai pada hari kerja menjelang jam mulai kerja dan jam pulang kerja. Stasiun ini sebelum tahun 2003 bernama Stasiun Dukuh, namun seiring dengan pengoperasian KRL Sudirman Express, nama Stasiun Dukuh berganti menjadi Stasiun Sudirman. Stasiun Sudirman memiliki 2 jalur rel yang semua dilintasi oleh KRL Komuter Line Cikarang via Manggarai. Konektivitas dengan antar moda pendukung dari stasiun ini sangat variatif ya, meliputi MRT Jakarta via stasiun MRT Dukuh Atas BNI, kemudian LRT baik Lin Bekasi maupun Lin Cibubur via stasiun LRT Dukuh Atas, bis Transjakarta via halte Transjakarta Dukuh Atas. Terlihat pada video saat kami melintasi terowongan di bawah Jalan Jenderal Sudirman. Terowongan ini viral ya, terkenal dengan mural di sisi kiri kanan terowongannya, serta booth Difabis yang tadi baru saja kita lewati, yang dikelola oleh saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus sebagai dukungan Pemprov DKI Jakarta terhadap bisnis saudara-saudara kita tersebut. Hampir tepat di sebelah barat stasiun KRL Sudirman itu berada stasiun BNI City, yaitu sebuah stasiun kereta api kelas 2 yang berada di Jalan Tanjung Karang nomor 1, Kebon Melati, Jakarta Pusat. Stasiun BNI City ini melayani KRL Komuter Line dan kereta KRL Bandara Soekarno-Hatta. Nah, karena kami memang akan lanjut via MRT dalam menuju ke jembatan Pinisi Karet Sudirmannya, maka kami belok kanan di sini, masuk ke stasiun MRT Dukuh Atas BNI. Pintu D-nya ya. Stasiun MRT Dukuh Atas BNI ini tergolong sibuk juga karena memang sangat terkoneksi dengan stasiun KRL Sudirman dan stasiun kereta BNI City, serta tentunya stasiun LRT Dukuh Atas. Platform keretanya berada di bawah tanah sehingga kita memang harus turun. Ada yang unik di bagian kanan tangga turun ini. Yang kami tunjuk ini adalah jalur untuk sepeda. Jadi kita menuruni tangga sambil tangan kanan kita menuntun sepeda.
yang rodanya kita jalankan di jalur sebelah kanan tersebut. Jadi MRT Jakarta memang sangat mengendorse para bikers. Kita bisa membawa sepeda, terutama sepeda lipat ke dalam kereta. Setelah nanti kita turun di stasiun MRT tujuan, kita bisa mengendarai sepeda tersebut ke tujuan akhir kita. Keberpihakan pada biker, kemudian juga penyediaan rak sepeda, serta jalur khusus dan akses sepeda di jembatan antar stasiun ini memang akan mendorong pergerakan yang lebih nyaman serta gaya hidup yang lebih aktif dan sehat bagi masyarakat. Kalau kita lihat bagian dalam stasiun MRT Dukuh Atas ini ya modern dan bersih sebagaimana layaknya stasiun MRT pada umumnya. Untuk masuk ke dalam di sini kita harus melewati semacam pemeriksaan tas bawaan. Tentunya ini dilakukan untuk keamanan dan kenyamanan penumpang. Ya, kita ikuti saja prosedur yang berlaku. Setelah melewati pos pemeriksaan barang bawaan, kita bisa langsung menuju ke gerbang tap-in untuk masuk ke area peron dan naik MRT-nya. Secara umum, stasiun MRT Dukuh Atas melayani jalur utara selatan MRT Jakarta. Saat ini tercatat sebagai stasiun kereta api terdalam di Indonesia ya, yaitu 24 meter di bawah permukaan tanah. Unik juga ternyata stasiun ini. Stasiun MRT Dukuh Atas hanya memiliki 2 jalur rel kereta api yang dipisahkan oleh peron pulau di tengahnya. Stasiun ini dioperasikan sejak Maret 2019, ya diapit oleh stasiun MRT Setiabudi pada arah Lebak Bulus dan stasiun MRT Bundaran HI. Kita masih turun 1 lantai lagi untuk menuju peron. Terlihat di sisi kanan tangga turun ini juga terdapat jalur untuk sepeda ya. Cukup jauh ini turunnya. Ya logis juga mengingat stasiun ini merupakan stasiun kereta terdalam di Indonesia. Ini saat kami sudah sampai di peron, terlihat 2 jalur rel yang tersedia. Jalur sebelah kanan adalah menuju arah Lebak Bulus, sedangkan jalur sebelah kiri menuju Bundaran HI. Banyak rekan kami yang bilang bahwa suasananya itu mirip dengan suasana stasiun MRT di Singapura, ya kami sih setuju. Terlihat di sini juga terdapat cukup banyak papan peringatan ya, mana yang boleh dilakukan dan mana yang sebaiknya tidak. Makan minum di area peron ini juga terlarang. Ya tentunya untuk kebersihan dan kenyamanan bersama. Kecuali saat berbuka puasa itu diizinkan di seluruh transportasi publik. Bicara mengenai kawasan Dukuh Atas sendiri ya, daerah ini memang didesain sebagai kawasan berorientasi transit pertama di Jakarta. Melalui Peraturan Gubernur DKI tahun 2021, PT MRT Jakarta ini memang ditugaskan sebagai pengelola kawasan berorientasi transit koridor utara selatan jalur MRT Jakarta. Tujuannya adalah menciptakan kawasan yang aman dan nyaman bagi mobilitas masyarakat, terutama bagi pejalan kaki dan pesepeda. Terlihat di video MRT tiba arah Bundaran HI, tapi kami tidak naik yang itu. Tak lama kemudian di jalur 1 juga masuk MRT yang menuju ke Lebak Bulus. Kami akan naik yang ini. Aturannya tentu dahulukan penumpang yang akan keluar, baru setelah itu kita yang akan masuk. Di dalam juga terlihat tidak terlalu padat ya penumpangnya. Semua masih bisa duduk. Interior MRT-nya juga bersih sekali. Kita sebagai penumpang juga tentunya diharapkan support untuk menjaganya. Sekilas mengenai kereta MRT Jakarta ya, MRT itu sendiri adalah merupakan singkatan dari Moda Raya Terpadu. Kalau versi Inggrisnya tentunya Mass Rapid Transit. Proses pembangunan moda transportasi rel angkutan cepat di Jakarta ini dimulai pada tahun 2013. Jalur pertama layanan MRT Jakarta dioperasikan pada Maret 2019, menjadikannya sebagai layanan moda raya terpadu pertama yang beroperasi di Indonesia. Secara resmi dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta, saat ini mengoperasikan 1 jalur relasi Bundaran HI ke Lebak Bulus. Panjang totalnya adalah 15,7 km, jumlah stasiun total ada 13, waktu tunggu antara atau headway-nya itu adalah 5 menit pada jam sibuk dan 10 menit di luar jam sibuk, akhir pekan dan hari libur nasional. MRT Jakarta adalah kereta listrik dengan listrik 1500 volt DC. Kecepatan maksimum tercatat 80 km per jam di bawah tanah, serta 100 km per jam saat pada mode layang. Terlihat kami tadi melewati stasiun MRT Setiabudi. Kami turun di stasiun MRT berikutnya yaitu Ben Hill. Dari sini kami akan berjalan kaki menuju ke jembatan finisinya. Nanti kami tunjukkan ya. Stasiun MRT Ben Hill atau Bendungan Hilir ini terletak di wilayah Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan. Dibangun di bawah Jalan Jenderal Sudirman. Sama dengan stasiun Dukuh Atas di mana tadi kami berangkat ya. Stasiun ini hanya memiliki 2 jalur kereta api yang dipisahkan oleh peron pulau di tengahnya. Konstruksi stasiun Ben Hill ini hampir sama persis dengan stasiun Dukuh Atas. Jadi strukturnya tetap bawah tanah walaupun terletak di kedalaman yang tidak sedalam stasiun Dukuh Atas. Peron stasiun Ben Hill ini tercatat berada pada kedalaman 16,6 meter di bawah permukaan tanah.
Peron terletak di lantai B2, naik ke atas B1 adalah area concourse. Video menunjukkan saat kami sudah berada di lantai concourse. Pintu tiket atau tap in tap out berada di sini ya. Untuk menuju ke level jalan raya atau lantai G, kita harus naik satu lantai lagi. Lantai G atau level jalan raya itu terdapat pintu masuk dan keluar. Kita melakukan tap out di sini. Sekali lagi pastikan kita melakukan tap out pada stasiun tujuan agar kartu e-money kita tidak terblokir. Di dalam stasiun MRT Ben Hill ini kita juga bisa menemukan berbagai retail untuk menunjang mobilitas dan kebutuhan. Setidaknya di sini terdapat Family Mart untuk berbelanja cemilan ya, top up kartu hingga membeli kebutuhan lainnya. Kita juga bisa jajan kopi di sini hingga melakukan penarikan cash di ATM. Hingga ada juga booth recharge buat kita yang membutuhkan sewa power bank misalnya. Salah satu yang membuat stasiun MRT Ben Hill belakangan ini terkenal ya memang adalah jembatan finisi yang akan kami tuju dari sini. Akses terdekat menuju jembatan finisi dari stasiun MRT Ben Hill adalah lewat exit Mas Mansur. Terlihat di sini kami keluar via exit KH Mas Mansur. Ternyata exit ini berada tepat di perempatan Jalan Jenderal Sudirman dan KH Mas Mansur. Di depan terlihat jalan layang Mas Mansur. Kita nanti akan menerobos di kolong jalan layang tersebut. Nanti kami tunjukkan. Kalau bicara mengenai experience kami naik public transport sejak Bekasi tadi itu positif banget ya. Pertama naik KRL komuter lain dari Bekasi Timur hingga ke stasiun Sudirman. Waktu tempuhnya itu kan butuh sekitar 40 menit. Sedangkan tarifnya itu hanya Rp3.500. Kereta KRL komuter lain sekarang nyaman banget full AC. Hanya penumpang dengan tiket yang bisa masuk ke dalam, jadi pedagang asongan dan lain-lain itu sekarang sih praktis sudah nggak ada ya. Turun di stasiun Sudirman, lalu tap out di sana, pindah mode ke MRT-nya juga oke banget. Karena kawasan Dukuh Atas sendiri, tadi kami sudah singgung adalah sangat-sangat memanjakan bagi pengguna public transport dengan konektivitas antar modanya yang sangat terintegrasi. Kemudian lanjut naik MRT dari stasiun Dukuh Atas ke Bendungan Hilir, itu enggak sampai 5 menit ya sebenarnya. Perjalanannya sangat singkat, hanya melewati 2 stasiun, praktis kita tadi. Tarifnya sendiri itu hanya Rp3.000. Jadi dari stasiun Bekasi Timur hingga stasiun MRT Bendungan Hilir itu hanya butuh biaya Rp6.500. Murah ya. Waktu tempuh perjalanannya juga cepat banget. Dibandingkan dengan naik mobil pribadi gitu ya lebih cepat naik KRL lalu lanjut MRT tadi seperti kami. By the way, di depan sudah terlihat jembatan finisinya. Tampak di sini kami naik ke atas via lift. Liftnya besar banget. Ini sebenarnya sih untuk pesepeda atau orang dengan kebutuhan khusus sih. Tapi karena hari itu sepi, jadi kami naik saja. Berbarengan dengan sebuah keluarga yang tampaknya membawa sepeda untuk menikmati jembatan finisi pagi itu. Oke, pada video terlihat kami sudah keluar lift, sudah di atas jembatan finisinya. Ya memang bagus banget, seperti yang selama ini kami baca di sosial media gitu. Desain dan finishingnya sih memang oke banget ini menurut kami ya. Sepertinya memang dirancang tanpa atap, agar pengunjung bisa lebih mudah mengeksplor keindahan jembatan finisi ini dan view gedung-gedung perkotaan di sekitarnya. Tapi ya resikonya saat gerimis gitu, pengunjung harus lebih cepat berjalan untuk sampai di seberang. Iya, bagaimanapun ada plus minusnya sih untuk mengkompromikan antara aspek estetik dengan fungsional sebagai jembatan penyeberangan itu sendiri. JPO Finisi Karet Sudirman ini sebenarnya adalah sebuah jembatan penyeberangan orang dan sekaligus juga sekarang menjadi objek wisata yang terletak di tengah Jalan Jenderal Sudirman, DKI Jakarta. Jembatan ini adalah hasil dari revitalisasi JPO Karet Sudirman yang sudah ada sejak tahun 1980-an. Saat ini dikembangkan pula menjadi akses menuju halte bis Transjakarta Karet Sudirman. Selain dirancang untuk berjalan kaki, jembatan ini juga memiliki jalur sepeda sehingga para pesepeda dapat menyeberang Jalan Jenderal Sudirman yang padat dengan mudah dan aman. Semua itu berkat adanya lift besar ya yang tadi kami naiki yang memang dirancang untuk menahan beban sepeda. Revitalisasi sendiri diinisiasi pada awal 2021 karena menurut data saat itu jembatan perlu dibenahi dengan penguatan struktur, mengingat struktur gelagar jembatan itu sudah mengalami deformasi berlebihan. Jadi bila kita melintas di jembatan akan terasa bergetar. Maka jembatan JPO Karet Sudirman yang tadinya memiliki struktur atau desain lurus saja sebagaimana JPO pada umumnya, direvitalisasi dengan dibangunnya struktur jembatan baru yang berbentuk melengkung jika dilihat dari atas yang diperuntukkan untuk jalur sepeda. Sebelumnya memang banyak bikers yang tidak bisa menyeberang Jalan Jenderal Sudirman ya, kecuali di ujung utara Bundaran HI dan ujung selatan Bundaran Senayan.
Maka adanya jembatan ini memungkinkan para pengguna sepeda sebagai alat transportasi sehingga bisa punya akses untuk berpindah dari sisi barat ke timur atau sebaliknya dari Jalan Jenderal Sudirman itu. Pada penggalan video ini terlihat kami sedang berada di anjungan pemandangan JPO Finisi Karet Sudirman yang menghadap ke arah selatan. Di sini ditempatkan prasasti nama-nama tenaga medis di DKI Jakarta yang gugur akibat tertular COVID-19 sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Galeri apresiasi ini didedikasikan untuk mengenang perjuangan dan pengorbanan tenaga medis dalam menangani pandemi COVID-19. Ada total 37 nama tenaga kesehatan yang gugur diukir pada prasasti di bagian anjungan pemandangan ini. Kalau yang terlihat pada video ini adalah anjungan pemandangan kota JPO Finisi Karet Sudirman yang menghadap ke arah utara. Di sini terdapat struktur atap yang walaupun kecil tapi inilah sebenarnya yang menyerupai desain perahu finisi jika dilihat dari jauh ya. Anjungan ke arah utara ini desainnya lebih sempit tapi memanjang dibandingkan anjungan selatan yang tadi sudah kami tunjukkan sebelumnya. Bagi penggemar fotografi sih sudah pasti akan menyesuaikan arah cahaya matahari ada di mana gitu. Jadi bisa memperkirakan best view-nya itu jika kita ada di anjungan utara atau selatan gitu. Jadi langsung bisa menyesuaikan lah. Karena kedua anjungan utara dan selatan ini view gedung tingginya ya mirip-mirip. Kecuali jika memang kita ingin fokus berfoto dengan latar belakang gedung tertentu ya harus fix ke utara atau selatan. Oke, setelah sekitar 15-20 menit berada di jembatan Finisi ini, kami bersiap untuk meninggalkan spot ini. Sementara di bawah sedang agak heboh dengan kedatangan serombongan mahasiswa sepertinya. Kami turun ke bawah menuju halte Transjakarta. Dari sini kami akan lanjut naik bis Transjakarta ke arah Bundaran HI. Bepergian dengan Transjakarta ini juga aman, mudah, dan murah. Sekali naik itu kan cuma sekitar 3.000 atau 3.500 rupiah saja. Koneksi antar moda di pusat kota Jakarta sih menurut kami sudah bagus banget sekarang. Nggak perlu naik kendaraan pribadi lagi. Hampir semua sudut kota itu sudah bisa dijangkau oleh kendaraan umum yang aman dan murah. Waktu tempuh perjalanannya juga seringkali lebih cepat daripada kendaraan pribadi ya. Sedangkan kalau faktor kenyamanan dibandingkan kendaraan pribadi sih relatif lah. Begitupun menurut kami faktor kenyamanan kendaraan umum di Jakarta saat ini sudah tergolong baik. Terlihat di video saat kami tap in masuk ke halte Transjakarta Karet. Di dalam halte ini terdapat Indomaret dan beberapa kedai kue kecil. Kalau bisa request satu hal sih, bangku untuk tempat duduk penumpang saat menunggu bis itu diperbanyak gitu ya. Namun ini pun sudah memadai lah. Terakhir, mengenai waktu kunjungan terbaik ke jembatan Finisi itu sebenarnya sore atau malam hari. Saat lampu-lampu kota sudah mulai menyala dan lampu-lampu yang menghiasi jembatan Finisinya juga sudah mulai dinyalakan, itu cantik banget. Anyway, meskipun video ini kami ambil saat pagi menjelang siang hari dan terus terang bukan pada peak performance jembatan Finisi ini, tapi kami harapkan video ini tetap bisa menjadi referensi ya mengenai bagaimana sih jembatan Karet Finisi itu, serta akses dan cara naik kendaraan umum menuju spot ini. Pada video ini kami menggunakan 3 moda sekaligus, KRL komuter lain, lalu lanjut MRT dan Transjakarta. Oke, that's all for now. Goodbye.